Anime ini menceritakan kisah seorang gamers yang berpindah ke dunia game. Dengan dilengkapi perlengkapan dan kemampuan level tinggi, dia menjalankan kehidupan baru sebagai kesatria. Tapi dikarenakan tubuhnya hanya tinggal tulang saja, dia pun memutuskan merahasiakannya supaya tidak terlihat mencolok. Ceritanya berawal ketika seorang pria memainkan permainan selama seharian. Dia terkejut karena terbangun di tempat lain dan menjadi karakter buatannya sendiri. Karakter itu bernama Ak. Dia merupakan kesatria tengkorak yang mengenakan pakaian besi di seluruh tubuhnya. Selain memakai pakaian besi, dia juga membawa perlengkapan tempur yang sangat kuat, sehingga dia sempat berasumsi jika dirinya sedang bermimpi. Namun, karena semuanya terasa sangat nyata, dia pun beranggapan sudah berpindah ke dunia lain. Walau masih banyak hal yang belum pasti, tapi kesatria tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Malahan, dia jadi lebih bersemangat karena bisa memakai semua keterampilan yang ada di dalam game. Beberapa saat setelahnya, dia merasa sudah lapar. Namun, dikarenakan tidak mempunyai uang, kesatria memutuskan untuk mencari sesuatu di kota terdekat. Beberapa saat setelah tiba di kota, dia menemukan beberapa hal yang berbeda. Sayangnya, suasana di kota itu lebih menyerupai suatu kota pada abad pertengahan. Namun, dikarenakan ada ras lain selain manusia, maka suasana fantasinya semakin terasa. Setelah menghabiskan waktu berkeliling kota, Ak pun telah sampai di asosiasi prajurit bayaran. Dia akan mendaftar di tempat itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan lisensi petualang, dia harus mengalahkan binatang buas, monster, dan juga bandit. Kemudian, membawa semua buktinya ke asosiasi prajurit. Setelah mengetahui semua persyaratannya, dia pun segera pergi untuk menyelesaikannya. Dalam waktu singkat, kesatria bisa membasmi binatang buas yang berkeliaran. Kemudian saat dia mencoba untuk membawanya, ada sekelompok orang yang diserang para bandit. Hampir semua prajurit sudah dikalahkan oleh bandit tersebut. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan dan pelayannya. Kesatria sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka dari itu dia segera mendekati bandit lalu menyerangnya dari belakang. Setelah berhasil membunuh pemimpinnya, bandit yang lainnya terlihat panik dan ketakutan. Walau begitu, kesatria tetap menyerang semuanya hingga tidak ada yang tersisa. Dengan ini, maka dia bisa mendapatkan lisensi dan juga bayaran. Setelah berhasil mendapatkan lisensi, tugas pertama yang dia ambil adalah menemani seseorang untuk mencari tanaman obat. Dia mengambil misi itu karena sederhana dan tidak terlihat mencolok. Kesatria diminta untuk bersikap ramah karena ternyata kliennya itu adalah anak-anak. Walau masih anak-anak, tapi mereka memiliki tujuan yang sangat baik. Dikarenakan ibunya selalu bekerja keras, mereka ingin membantunya dengan mencari tanaman obat. Mereka mengatakan mencari tanaman obat itu adalah tugas yang biasa dikerjakan oleh ayahnya. Namun, dikarenakan ayahnya sudah tiada, dia pun memutuskan untuk menggantikannya. Kesatria merasa tersentuh dengan perkataan anak itu. Dia merasa kalau mereka sangat berbeda dengan dirinya ketika masih kecil. Dirinya hanya bisa menghabiskan waktu untuk bermain game. Bahkan, saat dewasa juga masih melakukannya. Saat tiba di tengah hutan, mereka mulai memetik tanaman obat. Di saat yang sama, ada seekor binatang yang terluka. Kesatria segera mengobatinya memakai kemampuan penyembuh. Ketika mereka dan kesatria berada di hutan, ibunya sudah pulang ke desa. Di saat yang sama, ada kabar yang mengatakan kalau ada monster yang berkeliaran di tengah hutan. Hal ini tentu saja membuat ibunya Marka merasa cemas pada anaknya. Lalu warga desa menenangkannya dengan mengatakan kalau kesatria yang gagah berani sedang menemaninya. Ketika Marka dan kesatria akan memetik tanaman lain, tiba-tiba ada monster yang terbangun di depan mereka. Monster itu ukurannya berkali-kali lebih besar daripada Marka. Karena jaraknya terlalu dekat, serangan monster itu hampir saja mengenai Marka. Untung saja pergerakan kesatria lebih cepat dari serangannya. Dia segera membawa Marka ke tempat yang aman sambil berusaha untuk melindunginya. Selain berukuran besar, monster itu juga bisa menyerang dengan napas beracun mematikan. Asalkan terus waspada, kesatria yakin bisa menanganinya. Kemudian saat monster itu menunjukkan celah, kesatria langsung menyerang balik dengan memakai jurus level menengah. Dengan jurus itulah kesatria bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serang. Walau
pencapaiannya sangat mengesankan, kesatria tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia meminta Marka untuk tidak bilang kepada siapapun kalau dia yang telah membunuh monster tersebut. Selang beberapa hari, kesatria mengambil misi untuk memberantas bandit di dalam gua. Di sana, dia mendapatkan banyak harta yang disimpan oleh bandit tersebut. Dia memutuskan untuk menjarahnya sebelum kembali ke asosiasi prajurit. Namun, beberapa saat setelah kesatria keluar dari gua, dia diserang oleh perempuan yang berasal dari bangsa elf. Tampaknya, perempuan itu beranggapan kalau kesatria adalah salah satu anggota bandit. Perempuan itu bernama Aryan. Dia mencoba menyerang kesatria bukan tanpa alasan. Aryan mengatakan kalau para bandit sudah menculik anak-anak. Kesatria bilang dia hanya tentara bayaran yang tidak tahu apa-apa soal penculik tersebut. Awalnya, Aryan tidak percaya dengan perkataan kesatria. Lalu saat peliharaan kesatria itu menempatkan diri, Aryan bisa lebih tenang karena peliharaannya itu adalah binatang suci yang tidak mungkin bisa dijinakkan oleh penculik. Dengan ini, maka dia bisa percaya kalau kesatria tidak berbohong. Kesatria sangat ingin membantu permasalahan yang dialami oleh bangsa elf. Tapi karena Aryan tidak membutuhkan bantuannya, kesatria pun berinisiatif untuk mengunjungi hutan bangsa elf. Di sana sedang terjadi penculikan oleh pemburu elf. Kebanyakan dari korbannya masih anak-anak, dan sepertinya mereka akan diperdagangkan sebagai budak dengan harga yang mahal. Walau sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur, setelah melihat semua itu, kesatria tidak bisa diam begitu saja. Dia memutuskan akan melawan para bandit dan menyelamatkan anak-anak yang diculik. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang para bandit. Ternyata dia adalah Aryan, atau elf yang sebelumnya berbicara dengan kesatria. Dengan mudahnya, dia bisa mengalahkan setiap bandit yang mengerumuninya. Makanya, salah satu bandit menggunakan Sandra supaya Aryan berhenti bergerak. Di saat itulah, kesatria datang menyelamatkannya. Dia langsung memukuli bandit yang main-main dengan Sandra. Dengan ini, Aryan bisa kembali bergerak untuk memberantas semua musuh. Sebelumnya, Ak selalu berusaha untuk tidak menarik perhatian. Lalu setelah bertemu dengan Aryan, dia merasa akan mengubah prinsip hidupnya. Untuk menyelamatkan bangsa elf yang diculik, Aryan memutuskan untuk menyewa kesatria. Mereka akan bekerja sama menerobos markas musuh yang terletak di pusat kota. Sebelum menjalankan misinya, Aryan dan kesatria akan menemui elf petarung bernama Danka. Danka adalah orang yang bertugas dalam mengumpulkan informasi. Sejak pertama kali bertemu, Danka tidak bersikap ramah kepada kesatria. Walau begitu, mereka bisa percaya satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, kesatria sudah menolong Aryan ketika dia berada dalam bahaya. Terlebih lagi, kesatria memiliki keterampilan yang akan sangat berguna ketika menjalankan semua rencananya. Namun, dikarenakan markas musuh selalu ramai, mereka akan mulai beraksi di malam hari. Makanya, kesatria pergi terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan lain. Ketika malam telah tiba, kesatria dan yang lainnya mulai menjalankan misi penyelamatan. Dengan kemampuan teleportasinya, mereka bisa menyusup melalui jendela yang ada di atap bangunan. Kemudian, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sebagian besar bandit yang ada di sana sudah dibunuh oleh seseorang. Aryan beranggapan mungkin saja ada penyusup lain yang lebih dulu datang ke tempat itu. Makanya, dia menyarankan untuk berpencar dan segera mencari elf yang diculik. Beberapa saat setelah mereka berpencar, kesatria bertemu dengan seorang ninja. Ninja itu sempat mencurigainya, tapi setelah melihat dia membawa hewan suci, maka kesalahpahaman pun dapat teratasi. Ternyata yang sudah membantai para bandit itu adalah ninja. Sebagai permintaan maaf karena sudah mencurigainya, sebelum pergi dia memberikan informasi yang berguna untuk kesatria, yaitu informasi mengenai kontrak perdagangan elf yang dilakukan oleh penguasa. Dengan ini, mereka bisa menyelesaikan rencana penyelamatan tanpa ada hambatan. Setelah berhasil menyelamatkan elf di markas pemburu, kesatria dan Aryan akan melanjutkan pencarian ke dalam istana penguasa. Meski kedatangannya menimbulkan keributan, tapi setidaknya mereka berhasil masuk ke dalam istana itu. Selanjutnya, mereka langsung menerobos ke ruangan penguasa. Setelah melihat kelakuan biadabnya, Aryan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menyerang penguasa terus-menerus, lalu membiarkan temannya yang menjadi korban untuk balas dendam. Dikarenakan kesatria menemukan
menemukan ruangan tersembunyi, dia meminta Aryan untuk mengatasi tentara yang berdatangan. Dengan kekuatan sihir apinya, Aryan berhasil mengatasi prajurit hanya dengan sekali serang. Sementara itu, kesatria yang berada di ruangan rahasia menemukan harta kekayaan yang disimpan oleh bangsawan. Kesatria tentu saja tidak akan melewatkan hal tersebut. Dia berencana untuk menjarah semuanya sebelum kembali dengan yang lainnya. Setelah berhasil menyelesaikan misi menyelamatkan elf, Aryan mengajak kesatria untuk pergi ke desa elf. Aryan mengatakan dia ingin bisa memakai kekuatannya di kemudian hari. Kesatria yang tergila-gila dengan hal fantasi tentu saja sangat ingin pergi ke sana, tapi dia tidak bisa melakukannya karena tidak mau menunjukkan wajahnya pada pemimpin mereka. Kesatria bilang jika dia melepaskan helmnya, maka Aryan akan mengarahkan pedang kepadanya. Tapi Aryan membantahnya, lalu berjanji tak akan pernah menghunuskan pedang kepada kesatria. Pada awalnya, kesatria hanya ingin menolong elf yang ada di hadapannya saja, tapi keadaan mengharuskan dia untuk berkelana bersamanya. Untuk pertama kalinya, Ak menunjukkan wujud aslinya kepada orang lain. Dia menunjukkan wajah tengkoraknya sambil beralasan terkena kutukan. Ternyata Aryan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena kesatria sudah bersedia menyelamatkan mereka, bangsa elf pasti akan menerima dan menyimpan erat rahasianya. Insiden yang terjadi di kediaman penguasa Diento kabarnya sudah sampai kepada keluarga kerajaan. Hal ini jadi permasalahan yang serius bagi kerajaan. Mungkin saja bangsa elf akan membalas mereka dan memutus hubungnya dengan kerajaan lain. Untuk itu, putri yang bernama Yuliana diperintahkan menemui bangsa elf dan melakukan negosiasi dengan mereka. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, kesatria telah sampai di desa elf Walatoya. Aryan mengatakan kesatria akan dipertemukan dengan pemimpin mereka. Namun, setelah menunggu selama seharian, pemimpin mereka belum juga menemuinya. Hingga sore harinya, Aryan kembali dan mengizinkannya untuk memasuki wilayah mereka. Kesatria pun bertemu dengan pemimpin suku di desa itu. Mereka berterima kasih karena kesatria sudah menemani putrinya. Kesatria sedikit terkejut karena Aryan adalah anak dari kepala suku. Dia juga merasa kagum karena usia orang tuanya sudah mencapai ratusan tahun. Setelah mengetahui apa yang terjadi di kerajaan manusia, kepala suku akan melaporkannya kepada para petinggi. Mereka membahasnya sangat serius karena bangsa manusia sudah melanggar kesepakatan damai. Hal ini bisa jadi alasan bagus bagi bangsa manusia untuk memulai perang. Bangsa manusia memang sudah lebih dulu melanggar kesepakatan, tapi menyerang penguasa lokal juga sudah melebihi batas. Satu-satunya pilihan mereka adalah melanjutkan misi penyelamatan serta mengawasi kerajaan bangsa manusia. Kesatria yang sedang berada di desa Walatoya diajak berkeliling oleh ibunya Aryan yang namanya Glenis. Setelah mengelilingi desa, tiba-tiba Glenis menantangnya untuk bertanding. Glenis bilang dialah yang sudah mengajarkan anaknya bertarung, makanya dia ingin mengukur kemampuan dengan orang yang lebih kuat dari anaknya. Lalu hasilnya kesatria tidak bisa melawan karena kemampuan berpedangnya Glenis terlalu kuat. Terkait penculikan yang dilakukan oleh bangsa manusia, tetua memutuskan akan mendalaminya lebih lanjut. Oleh karena itu, kesatria diminta untuk terus membantu Aryan dalam misi tersebut. Namun, imbalan yang ditawarkan tidak terlalu besar. Jadi mereka menawarkan informasi sebagai tambahannya. Kesatria diberi informasi untuk menghilangkan kutukannya. Walau kutukan itu hanya cerita yang dibuat-buat, tapi karena sudah terlanjur terlibat, dia pun memutuskan untuk menerimanya sebagai imbalan. Setelah menghabiskan waktu membicarakan kutukan, kesatria pun penasaran lalu mencoba keterampilan menghilangkan kutukan pada tubuhnya sendiri. Ternyata tubuhnya benar-benar bereaksi. Kutukannya bisa dihilangkan sesaat, kemudian muncul lagi. Oleh karenanya, bisa dipastikan kalau tubuhnya memang terkena suatu kutukan. Keesokan harinya, kesatria dan Aryan kembali melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan, mereka berhadapan dengan monster serigala yang bisa membuat ilusi bayangan. Monster yang menyerang tidak ada habisnya. Dalam situasi ini, hanya ada satu solusinya, yaitu mengalahkan pemimpinnya yang sedang mengawasi dari kejauhan. Dengan kemampuan teleportasinya, dia bisa langsung berhadapan dengan pemimpin monster itu. Kemudian, dia menghancurkan gelang yang ada di kakinya. Dengan dihancurkannya gelang tersebut, monster serigala itu tidak lagi menyerangnya. Makanya, bisa dipastikan kalau amukan para monster itu ada hubungannya dengan benda tersebut. Putri Yuliana sedang melakukan
perjalanan menuju tempat bangsa elf. Di saat yang sama, kereta yang dinaikinya diserang oleh sekelompok orang. Penyerangan itu sedang berada di dekat kesatria. Oleh karenanya, dia segera datang membasmi semua musuh, lalu menggunakan keterampilan rahasia untuk menyelamatkan putri dan pelayannya. Putri Yuliana menyadari kalau mereka baru saja diserang musuh dan tewas terbunuh. Namun, ada seseorang yang telah membangkitkannya dari kematian. Kesatria dan Aryan telah sampai di ibu kota kerajaan Olaf. Di sana, dia bertemu dengan perempuan yang telah membantunya di kota Diento. Perempuan itu bernama Xiaomi. Dia adalah manusia setengah hewan yang berasal dari kelompok ninja. Xiaomi bertanya-tanya kenapa kesatria menyebutnya ninja ketika pertama kali bertemu. Padahal, istilah ninja hanya diketahui oleh orang-orang yang berasal dari klan mereka. Kesatria menjawab dia mengetahui istilah itu dari tempat asalnya. Oleh karenanya, Xiaomi beranggapan kalau kesatria berasal dari negara yang sama dengan dirinya. Setelah itu, mereka mulai membahas permasalahan yang lebih serius. Xiaomi ingin meminta pertolongan kesatria untuk menyelamatkan kaum manusia hewan. Tampaknya tidak hanya elf saja yang diincar oleh pemburu, tapi manusia setengah hewan juga mengalami hal yang sama. Namun, dikarenakan kesatria sedang bekerja untuk kaum elf, maka dia membutuhkan persetujuan dari Aryan. Dan setelah mendapatkan persetujuannya, kesatria bisa menolongnya. Xiaomi mengajak kesatria dan juga Aryan untuk menyerbu tempat perdagangan budak yang paling besar. Xiaomi mengatakan pemiliknya punya koneksi yang kuat dengan pemerintah. Jadi, begitu mereka menyerang, kemungkinan besar penjaga patroli akan segera datang. Selain penjaga patroli, ada kemungkinan pasukan kerajaan juga akan dikerahkan. Makanya, kesatria dan Aryan bisa menciptakan keributan untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan untuk tim lainnya akan menyelamatkan manusia hewan yang berada di tempat lain. Karena manusia hewan tidak hanya dikurung di tempat itu saja, mereka harus mengorbankan sebagian untuk membebaskan yang lainnya. Atau lebih jelasnya, serangan besar ke Eswato hanya untuk mengalihkan perhatian guna menyelamatkan para tawanan di tempat lain. Setelah mendengar situasinya, kesatria memutuskan untuk membantunya sampai akhir. Dengan demikian, maka semua tawanan bisa diselamatkan tanpa ada yang dikorbankan. Di malam harinya, kesatria dan ninja bernama Goemon menyerbu tempat perdagangan budak. Supaya terlihat mencolok, mereka mengintimidasi para penjaga dengan berbagai serangan yang menakjubkan. Ketika kesatria menggabungkan sihirnya dengan jurus ninja, dia bisa menciptakan kerusakan yang sangat parah. Beberapa saat kemudian, kabar tentang penyerangan itu telah sampai ke telinga penguasa. Untuk mengatasinya, mereka memerintahkan mengirim pasukan bantuan sebanyak mungkin. Di saat yang lainnya fokus menghadapi kesatria, Xiaomi dan Aryan menerobos ke ruangan bawah tanah. Di sana, mereka mengalahkan satu persatu penjaga, lalu membebaskan semua sandera. Sayangnya, tidak semua manusia hewan bisa diselamatkan. Di antara mereka sudah ada yang mati di dalam dikarenakan tidak bisa dijual. Ketika pasukan bantuan datang, Goemon menghadapinya sendirian. Meskipun sendirian, tapi ternyata dia masih bisa bertahan. Setelah kesatria datang, mereka kembali melawan dengan serangan besar-besaran, lalu menghancurkan tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Dengan demikian, semua korban yang bertahan dapat diselamatkan. Sedangkan mereka yang tidak bisa bertahan, diistirahatkan selayak mungkin. Di saat yang sama, penguasa yang menyebabkan kejadian ini dibunuh oleh pelayannya sendiri. Sepertinya salah satu pangeran memanfaatkan situasi tersebut supaya dia terpilih menjadi raja. Beberapa hari setelahnya, Putri Yuliana telah sampai di kerajaan sekutu. Dia bertemu dengan kakak perempuannya untuk melaporkan situasi yang sebenarnya terjadi. Kakaknya mengatakan dia mendapat kabar kalau Yuliana telah dibunuh. Makanya dia sangat bersyukur karena kabar itu tidak benar. Namun, Yuliana meminta kakaknya untuk merahasiakan hal tersebut. Dia berencana untuk melanjutkan tugasnya tanpa diketahui oleh pangeran. Setelah berhasil menyelamatkan kaum setengah binatang, kesatria dan Aryan mendapatkan informasi dari Xiaomi. Menurutnya, orang yang telah melakukan pemburuan elf membawa sebagian ke suatu tempat di negara kekaisaran Leblanc. Setelah mendengar bahwa yang diculik dibawa ke tempat itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di saat kesatria dan Aryan melakukan perjalanan, mereka menemukan segerombolan wyvern yang mengerumuni tempat itu. Untuk mengusirnya, kesatria menggunakan sihir petir yang sangat
sangat dahsyat. Kejadian itu sempat dilihat oleh seorang elf bernama Karsi. Melihat kemampuan kesatria yang luar biasa, Karsi pun ingin bekerja sama dengan mereka. Karsi sengaja mendatangi mereka karena memiliki suatu tujuan. Dia mengajukan permohonan untuk menangkap monster yang akan menjadi bahan penelitian. Awalnya Aryan tidak mau membantunya, tapi karena imbalannya sangat berharga, kesatria mempengaruhinya untuk mengambil pekerjaan itu. Keesokan harinya, mereka menaiki karavan yang telah disediakan oleh Karsi. Tujuan mereka kali ini adalah monster cacing yang berada di dalam gurun. Monster itu berukuran sekitar 4-5 meter dan selalu ada di sekitar Wyvern yang berkerumunan. Beberapa saat kemudian, monster itu pun mulai muncul. Namun, yang mereka temui jauh lebih besar daripada informasi yang beredar. Hal ini mengakibatkan kereta yang ada di belakang tidak bisa bergerak. Untuk menyelamatkan orang yang ada di belakang, Aryan langsung melawan monster itu dengan memakai serangan api. Tapi serangan yang dilancarkannya tidak melukainya sama sekali. Oleh karena itu, kesatria segera turun tangan. Dengan memakai kemampuan fisiknya, dia membanting monster itu sampai tidak bisa bergerak. Sedangkan Aryan dan yang lainnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka terlihat kebingungan karena kemampuannya kesatria sangat tidak normal. Kesatria dan Aryan telah sampai di kota perbatasan Kekaisaran Leblanc. Sesaat setelah tiba di sana, mereka langsung berpencar untuk mencari informasi. Menurut keterangan warga, setiap malam ada suara raungan aneh dari arah benteng sebelah barat. Banyak saksi yang melihat monster muncul di sekitar perbatasan. Lalu berita terbarunya, banyak orang yang menghilang dari kota tersebut. Keterangan warga sudah terbilang lengkap, tapi sayangnya informasi utama tentang elf yang dibawa ke sana malah tidak ada. Kemudian ada seorang perempuan yang ditindas oleh sekelompok pria. Aryan terlihat sangat kesal karena Ak selalu turun tangan setiap kali ada hal seperti itu. Kemudian mereka mendapatkan informasi yang sangat penting. Ternyata elf yang diculik dibawa ke benteng sekitar 4 bulanan yang lalu. Dikarenakan kejadiannya sudah lama, mereka bisa memperkirakan kemungkinan terburuknya. Suasana di dalam benteng seperti penjara bawah tanah, sedangkan di bagian paling bawah terdapat ruangan yang sangat luas. Di sana, mereka bertemu dengan pengguna sihir yang bisa mengendalikan monster. Kesatria bertanya tentang keberadaan elf yang sudah dibawa ke sana. Kemudian pria itu menjawab, mereka dipakai kekaisaran sebagai kelinci percobaan sihir, sedangkan untuk sisanya dirawat oleh dirinya. Dan untuk yang terakhir, berkali-kali berteriak ingin membunuhnya. Tapi begitu tangan dan kakinya dimakan, orangnya langsung tidak bersuara. Setelah mendengar semua itu, kesatria langsung menebas monster yang ada di belakangnya. Biasanya, dia bisa menghadapi seseorang dengan tenang. Namun kali ini, membuat amarahnya benar-benar tersulut. Pria itu mungkin saja memiliki banyak monster, tapi sebanyak apapun monster yang dipanggil, bukan tandingan kesatria. Dikarenakan tidak punya kesempatan untuk menang, pria itu mengeluarkan monster kelas atas yang menguasai elemen air tingkat tinggi. Monster itu bisa meratakan suatu negara dan keberadaannya disamakan dengan bencana. Monster itu dinamakan sebagai Hydra. Dikarenakan makhluk itu sedang menuju kota, kesatria memutuskan akan melawannya. Kesatria bilang tak bisa mengatasi bencana alam, tapi kalau hanya monster seperti Hydra, dia sanggup mengatasinya. Serangan pertama yang dilancarkan tidak melukainya sama sekali. Lalu untuk serangan kedua dan berikutnya dapat bekerja dengan baik. Namun karena Hydra bisa beregenerasi dalam waktu singkat, kesatria pun akan menggunakan jurus yang berbeda. Jurus itu terbilang amat sangat dahsyat, sehingga durasi pemakaiannya menjadi sangat terbatas. Kesatria memanggil Dewa Iblis bernama Ifrit, kemudian memerintahkannya mengalahkan Hydra dalam waktu 5 menit. Ketika kesatria fokus bertarung melawan Hydra, Aryan dan Chiome telah menemukan pria yang mengendalikan Hydra. Chiome berhasil menemukan kelemahannya dan membuatnya tidak bisa lagi mengendalikan para monster. Oleh karena itu, Aryan bisa menghabisinya dengan begitu mudah. Sedangkan kesatria yang masih bertarung melawan Hydra masih berusaha mengalahkannya. Dia melempar Hydra ke arah berlawanan, lalu memusnahkannya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Setelah semua musuh sudah dikalahkan, mereka mendapat
mendapat kabar yang mengatakan kalau Putri Yuriana telah bertemu dengan Tetua Agung. Putri Yuriana mengakui semua kesalahan kerajaannya dan berjanji akan bertanggung jawab dalam memimpin pencarian. Selain itu, apabila ada yang mengganggu kedamaian bangsa Elf, kerajaan mereka siap mempertaruhkan nyawa untuk menjadi perisai. Hal ini menjadi tanda di mana manusia dan bangsa Elf bisa hidup berdampingan.